Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak Bu Guru berharap anak-anak menyiapkan buku tematik dan membuka buku halaman 32. Ya, hari ini kita akan belajar benda-benda berbahan plastik. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Ya, Bu Guru akan menunjukkan beberapa contoh benda yang berbahan plastik. Contohnya ini. Ya, ini adalah lem, tapi berbahan plastik ini ya. Lalu ini ada botol minuman, ya. Ini botol minuman, botol aqua. Lalu dengan tisu. Jadi anak-anak, tisu itu juga contoh. Nah, tisu ini adalah contoh bahan kertas. Tapi bungkusannya yang ini itu adalah contoh plastik, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak membeli jajan, itu bungkusan jajan itu berbahan dasar plastik, ya. Atau contoh lainnya ini adalah kopi, ya. Ini kopi tapi bahan pembungkusnya ini itu berbahan dasar plastik. Oke, bisa diingat ini anak-anak? Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan contoh ini. Ya. Nah, ini ada ember, gayung, serokan, payung, kacamata, lalu telepon mainan. Ini juga ada bola, ya anak-anak ya. Jadi bola itu juga berbahan dasar plastik. Lalu ada sendok plastik, ada selang, kemudian ada botol. Nah, anak-anak, ternyata benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali yang terbuat dari plastik. Nah, mengapa? Yang pertama karena plastik itu murah, ya. Lalu kemudian plastik juga tahan lama. Jadi ada perbedaan ya, kalau benda-benda yang terbuat dari plastik kalau jatuh dia tidak akan mungkin langsung pecah. Ya, beda dengan bahan-bahan yang terbuat dari kaca. Kalau bahan-bahan yang terbuat benda-benda yang terbuat dari kaca itu sekali jatuh pasti dia akan langsung pecah. Tapi beda dengan benda yang terbuat dari plastik. Ya. Lalu, bahan dari plastik itu juga tidak menyerap air atau tidak tembus air. Plastik mudah dibentuk dan plastik itu ringan sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya, jadi anak-anak, plastik itu memberikan banyak sekali manfaat. Tetapi plastik menimbulkan banyak masalah. Ya, nah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, anak-anak perhatikan tabel ini ya. Nah, ini contoh benda yang mengalami waktu yang sangat lama untuk terurai. Contoh, kertas itu membutuhkan waktu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok. Puntung rokok itu artinya anak-anak pernah melihat rokok kan? Nah, kalau orang sudah selesai menghisap rokok, yang terakhirnya itu namanya puntung rokok. Ya. Nah, puntung rokok itu waktu terurainya itu 10 tahun. Ya. Lalu kulit sepatu. Kulit sepatu itu 25-40 tahun, sangat lama. Kemudian plastik, sejenis bungkus deterjen. Anak-anak pernah melihat deterjen kan? Deterjen itu contoh kayak Rinso, Daya. Itu bungkusannya itu
terbuat dari plastik yang seperti tadi Bu Guru contohin ini kayak bungkusan kopi, kemudian kayak bungkusan tisu ya. Nah, kemudian kaleng soft drink itu membutuhkan waktu 80 sampai 100 tahun. Aluminium 80 sampai 100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik, tas kresek itu. Kemudian tas kresek, ya ini contohnya tas kresek ya. Anak-anak pasti sudah sering banyak melihat ini kan? Iya. Oke, nah. Tas kresek itu waktu terurainya itu 10 sampai 20 tahun. Ya, itu sangat lama. Dan styrofoam itu tidak dapat diuraikan. Jadi anak-anak karena bahan plastik ini sangat lama untuk terurai, jadi kita harus bisa memanfaatkan benda-benda plastik itu dengan baik ya. Nah, apa saja yang bisa anak-anak lakukan? Ya, ada 3 cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama, reduce. Reduce itu mengurangi. Ya, jadi cara mengurangi itu anak-anak bisa ketika berbelanja, anak-anak bisa membawa tas belanjaan sendiri. Jadi sekarang ini kan kalau kita ke Indomaret, kalau ke Alfamart, kita membeli kita berbelanja di sana, itu Indomaret dan Alfamart tidak lagi menyiapkan kantong ya. Jadi kita harus membawa sendiri kantong belanjaan itu dari rumah ya. Lalu reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali ya. Kemudian recycle artinya mendaur ulang. Nah, ini dia contoh dari reduce, mengurangi. Ketika berbelanja membawa tas belanjaan sendiri. Jadi ini contoh tas belanjaannya ya. Lalu contoh yang kedua, nah ini contoh yang kedua mengurangi penggunaan plastik itu adalah membungkus makanan dengan daun. Jadi anak-anak pasti sudah sering melihat ini ya, kalau di warung-warung orang menjual nasi itu membungkusnya menggunakan daun pisang. Ya, ini adalah contoh untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu berikut, reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali itu sama artinya dengan memanfaatkan kembali sampah plastik. Ya, jadi ini sampah plastik bisa digunakan untuk membuat tempat pensil, pot bunga, kemudian bisa juga dijadikan tempat untuk menanam sayur. Ya, ini contohnya sayur sawi yang ditanam menggunakan botol bekas. Ya, oke. Lalu ini ada contoh lain juga, sampah plastik juga bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis bunga, kemudian karya kincir angin. Ini contohnya kincir angin. Ini terbuat dari kardus. Jadi anak-anak, kardus itu adalah contoh benda berbahan plastik. Ya. Lalu ini ada bunga. Ini bunganya itu terbuat dari botol bekas ya. Oke. Nah, sekarang recycle. Recycle itu sama artinya dengan mendaur ulang. Jadi mendaur ulang sampah plastik menjadi kemasan yang baru. Biasanya dilakukan di pabrik. Ya, contoh, ini membuat sapu dari botol bekas. Ya, lalu ini ada tas. Tas ini juga terbuat dari bahan-bahan berbahan plastik. Semua bisa dimengerti anak-anak? Oke. Nah, ini adalah simbol dari reduce, reuse, dan recycle. Ini reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik, reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik,
dan recycle, mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi kemasan yang baru. Nah, oke anak-anak, sekarang Bu Guru memberikan kalian latihan ya. Jadi anak-anak mengamati benda-benda yang terbuat dari plastik yang ada di rumahmu atau yang ada di sekitarnya anak-anak. Ya. Tuliskan 10 contoh benda berbahan plastik ya. Jadi anak-anak melihat benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak atau di sekitarnya anak-anak. Lalu anak-anak menuliskan 10 contoh benda berbahan plastik. Lalu di halaman 35 itu anak-anak mendiskusikan dengan temanmu. Karena tidak memiliki teman, karena kita belajar di rumah, Bu Guru berharap anak-anak bisa menjawab ya. Apa yang dapat anak-anak lakukan untuk reduce, mengurangi sampah plastik, reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik, dan recycle, mendaur ulang. Nah, jadi jawabannya sudah ada di video tadi. Anak-anak menyimaknya dengan baik, lalu menulis jawabannya di sini. Hasil jawaban anak-anak dikirim ke Google Classroom. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih.